Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nah, kawan Susi, kita bertemu lagi di Susi Cek Ombak ke laut saja. Nah, hari ini saya dapat tamu sangat istimewa, yaitu Bapak Hasyim Asyari. Beliau adalah Ketua KPU untuk periode 2022 sampai dengan 2027. Pak Hasyim Asyari, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Susi. Bapak berkenan untuk hadir bersama kawan Susi ini di acara Susi Cek Ombak berbincang-bincang. Pak Hasyim Asyari, bulan April lalu Anda ini dipilih menjadi Ketua KPU periode 2022-2027. Saya dengar prosesnya tuh kilat. Cuma 1 menit saja. Ceritanya bagaimana kok bisa begitu cepat? Jadi di Undang-Undang Pemilu itu untuk menjadi anggota KPU kan ada seleksi. Ya. Ada 2 tingkatan lah. Yang pertama itu seleksi di tim seleksi yang dibentuk Presiden. Tim seleksi ini nanti akan mengirimkan 14 nama atau 2 kali dari kursi atau anggota, jumlah anggota kepada Presiden. Lalu Presiden mengirimkan ke DPR. Nah, seleksi kedua yang di DPR ini yang menjalankan tugas adalah Komisi 2 DPR. Kemudian dipilih 7. Kemudian Dari 14 ke 7. ini memilih ke Komisi 2 DPR. Kemudian dibuatkan Kepres, dilantik Presiden. Tetapi untuk ketua itu dipilih oleh sesama anggota. Jadi bukan dipilih oleh Presiden atau oleh DPR menggunakan mekanisme Kepres, tidak dipilih Internal KPU. sama anggota KPU. Tapi intinya kita sudah saling mengenal, lalu kemudian bincang-bincang soal pilihan ketua ini sebentar saja, terus ya sudahlah. Tapi kan itu menunjukkan bahwa leadership Bapak di antara anggota ini sudah lama Menurut teman-teman yang memilih atau memberikan amanah. Ya, tapi jadi sangat cepat sekali. Jadi saya pikir itu juga menunjukkan bagaimana Pak Hasyim Asyari ini mempunyai leadership di antara kawan-kawan KPU sehingga pemilihannya itu mengerucut dalam waktu 1 menit saja. Tanpa ada keberatan-keberatan yang membuat proses dari pemilihan itu menjadi lama. Kemudian pada saat menguji kelayakan di DPR, Bapak mengatakan salah satu persoalan terbesar daripada penyelenggaraan pemilu adalah lemahnya penegakan hukum. Dan kita juga tahu di daerah seringkali bahkan berbulan-bulan menjadi konflik sosial. Konflik antar pengikut peserta daripada pilkada. Nah, mungkin Pak Hasyim bisa sharing dengan kawan Susi persoalan di penegakan hukum ini sebetulnya apa, di mananya? Dan sebagai ketua KPU, langkah-langkah apa yang Pak
Hasyim Asyari akan ambil atau lakukan untuk mencegah ini tidak terjadi lagi? Jadi sebenarnya yang ingin saya katakan itu pada waktu fit and proper test di DPR adalah bukannya lemahnya penegakan hukum ya, tapi ingin saya katakan bahwa salah satu hal penting dalam kepemiluan adalah kepastian hukum. Kenapa kepastian hukum penting? Hasilnya kan kepastian hukum untuk dari hasil Ada yang dua, muncul, kepastian hukum di proses maupun hasil. Harus diproses Proses juga. dulu dan juga hasil. Karena salah satu aspek penting dalam kepemiluan itu sering disebut pemilu itu disebut demokratis. Itu indikatornya adalah predictable procedure but unpredictable result ya. Aturannya itu harus predictable, ada kepastian hukum, tapi hasilnya nggak bisa ditebak-tebak. Itu pemilu demokratis itu karakternya begitu. Sangat menarik, unpredictable result but very predictable, dan tertentu sudah aturannya dan sudah pasti sebetulnya. Jadi kepastian hukum setidaknya ada 4 hal. Yang pertama, tidak ada kekosongan hukum. Yang kedua, aturannya tidak saling bertentangan. Kemudian yang ketiga, tidak multitafsir. Kemudian yang keempat, dapat dilaksanakan. Nah, kalau kita menggunakan 4 kategori ini, kita cek legal framework-nya atau aturan mainnya, ini kan kita bisa ketemu di bagian ini kok aturannya belum ada ya, ini ada kekosongan hukum. Kemudian kita lihat pasal ini dengan pasal itu kok kayaknya saling bertentangan. Kemudian ada rumusan yang kemudian debatable, sehingga tidak ada sebenarnya tafsir aslinya kayak apa, tafsir tunggalnya apa, sehingga para pihak bisa saling menafsirkan. Nah, yang keempat itu ada juga aturan yang misalkan ada aturannya tapi susah dilaksanakan misalkan. Nah, untuk bisa ada kepastian hukum, 4 ini kumulatif harus terpenuhi semua. Nah, supaya kemudian peserta pemilu ketika mau melangkah, mau melakukan sesuatu itu kan tidak jelas, betul, sudah, tidak ragu-ragu. Ini kira-kira salah nggak, melanggar nggak? Nah, oleh karena itu salah. yang paling penting di area tadi harus ada cara pandang yang sama, tafsir yang sama ketika mau melaksanakan pemilu. Itu yang paling penting itu. Selama ini kan selain berkarir di KPU, Bapak juga menjadi dosen. Dari 2 profesi itu sebetulnya mana yang disukai? Saya jadi dosen di Fakultas Hukum Undip itu sejak tahun 1998 ya. 8. Masuk KPU tahun? Saya pertama kali di KPU itu ini daftar ya, karena open recruitment di KPU Provinsi Jawa Tengah 2003. Studi saya lebih banyak atau cenderung tentang demokrasi, tentang konstitusi, tentang pemilu, konsentrasi saya itu. Nah, ini yang menjadi basis, katakanlah begini ya, kalau profesionalisme itu ukurannya adalah kompetensi, dan kompetensi itu indikatornya 2, pengetahuan dan pengalaman. Nah, ini yang saya jadikan modal lah untuk mengabdi atau untuk bertugas sebagai penyelenggara Menjalankan pemilu. amanah sebagai ketua. Jadi kalau di kampus misalkan, saya kan kebetulan juga mengajar di Fakultas Hukum untuk program S1 sampai program doktor, kemudian mengajar program doktor di ilmu sosial di FISIP. Saya juga mengajar di lembaga kepolisian. Intinya kalau itu mengajarkan dalam arti formil di kelas ya. Tapi di sisi lain ketika menjadi anggota KPU juga ada fungsi-fungsi dalam arti pendidikan, ada yang namanya pendidikan pemilih. Jadi cakupannya lebih luas gitu. Tapi sebetulnya yang dikerjakan kurang lebih hampir sama. Audience stakeholdernya lebih luas daripada universitas. Jadi sejak di KPU Bapak berarti berhenti total mengajar di universitas. Betul. Tapi responsibility-nya kan lebih besar menjadi. Tadi yang saya tanya, yang mana yang lebih Bapak sukai? Ini dua-duanya suka ya, tapi soal suka. pilihan mana yang harus diprioritaskan aja. Hidup ini kan pilihan-pilihan khusus sih. Oke. Nah, saat menjadi mahasiswa ini saya riset, Bapak ini sangat sering turun ke jalan menentang kebijakan Orde Baru. Mungkin boleh diceritakan yang sebenarnya disuarakan waktu itu tuh apa? Waktu itu saya kuliah mulai S1 mulai 91 ya. Yang demo besar yang kebetulan saya dengan beberapa teman mengorganisir itu tahun 93. Yang kita jadikan pintu masuk untuk demo itu SDSB waktu itu. SDSB itu kan sumbangan dana sosial berhadiah. Nah, tetapi ujungnya kan saya sebutnya ini kan aja. Untuk olahraga kan alasannya waktu itu. Alasannya itu, tapi kemudian kita tahulah bahwa ini untuk apa dan segala macam. Tapi bukan itunya Bu Susi. Ini kan hanya pintu aja ya, tapi intinya kan mau mengkritik penguasa pada waktu itu. Dan seingat saya kalau dihitung by number kurang lebih sekitar 2.500 ya, itu orang. Satu jumlah yang sangat besar untuk kota kecil Purwokerto. Dan itu adalah demo yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Dan saya juga aktif di pers kampus ya, di
sehingga apa Memang namanya? kalau saya lihat sangat aktif, betul-betul aktivis muda pada saat itu. Tapi di waktu yang tidak lama kemudian tahun 2012, Ya. Bapak pernah menerima tanda kehormatan Satya Lencana dari Pak SBY. Sebelumnya bukan dari Pak SBY, presiden zamannya Pak Oke, SBY. pada saat beliau menjabat. Oke. Presiden. Ceritanya itu apa? Kalau Karena itu apa? sebetulnya penghargaan rutin yang diberikan kepada PNS. Jadi ada 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah kebetulan yang 2012 itu masa pengabdian saya katakanlah 10 tahun ya. Tapi sebenarnya kalau dihitung kan lebih, karena ada potongan-potongan yang saya tidak mengabdi di kampus tapi di luar. Itu. Tapi yang untuk 20 tahun, 30 tahun saya belum bisa memperoleh karena banyak waktu terpotong pengabdian menjadi PNS tapi digunakan untuk mengabdi di luar ke-PNS-an saya. Nah, kawan Susi, berbincang dengan Pak Hasyim Asyari ini kita jadi banyak pengetahuan tentang sesuatu yang sangat penting di negara ini pada saat rezim kekuasaan harus berganti dalam tentunya sistem demokrasi. Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Rencana saya dengar juga e-voting ini ada isu-isu e-voting. Jadi banyak pihak mendorong berpendapat supaya kemudian lebih mudah dan segala macam pakai e-voting.